Asian Summit is the meeting of Asian countries' leaders in relation to economic, social, cultural development, and the other subjects in most of East Asia. Halo Sobat Jawara, tahu nggak sih pada tanggal 6 sampai 11 Mei 2023 lalu telah berlangsung konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 tahun 2023. Kegiatan ini telah berlangsung di Labuan Bajo. Nah, untuk membahas lebih lanjut, yuk kita sama-sama berbincang dengan Pak Belato Prasetya Megajaya, SHMH CLA CPM. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan lebih lanjut mengenai beliau. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Untirta, Departemen Hukum Internasional, anggota Indonesian Society of International Law Records atau ISIL, Editor-in-Chief Tirtayasa Journal of International Law, editor beberapa jurnal nasional bidang hukum internasional, International Koordinator Fakultas Hukum Untirta pada International Event, Ketua MBKM Fakultas Hukum Untirta, pemenang sekaligus pembimbing mahasiswa dalam lomba artikel internasional se-Asia Tenggara. Kemudian beliau juga memiliki banyak publikasi internasional maupun nasional di bidang hukum internasional. Wah, berarti memang Pak Belato sudah sangat expert ya dalam bidang hukum internasional. Nah, langsung saja yuk kita membahas lebih lanjut mengenai KTT ASEAN. Mungkin dimulai terlebih dahulu mengenai apa sih itu KTT ASEAN, Pak? KTT ASEAN atau Asian Summit is the meeting of Asian countries' leaders in relation to economic, social, cultural development, and the other subjects in most of East Asia. Jadi merupakan suatu pertemuan antara para pemimpin negara-negara se-Asia Tenggara untuk membahas, mendiskusikan terkait berbagai bidang, baik itu ekonomi, sosial, budaya, dan segala permasalahan yang ada di Asia Tenggara. Berarti dalam pertemuan KTT ASEAN kemarin membahas mengenai isu-isu mengenai sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, mungkin lebih lanjutnya pembahasannya itu apa saja sih Pak yang menjadi isu pembahasan dalam agenda kemarin yang telah berlangsung? Oke, hasil Asian Summit 2023 itu saya highlight there are 4 important points. The first point is about terkait dengan keputusan yang akan dibuat oleh para pemimpin Asia Tenggara atau para pemimpin di negara Asia Tenggara, atau keputusan-keputusan yang akan dibuat di ASEAN itu harus memprioritaskan, mengutamakan kepentingan dari masyarakat Asia Tenggara. Jadi termasuk juga perlindungan hukum terhadap masyarakat di Asia Tenggara, karena banyak sekali terjadi kasus-kasus seperti pelanggaran-pelanggaran pada pekerja migran, nelayan migran, modern slavery, human trafficking. Jadi peran ASEAN di sini dia harus melindungi masyarakat Asia Tenggara dan juga menjamin kesejahteraan masyarakat di Asia Tenggara. Berarti dalam pembahasan kemarin terdapat 4 poin penting ya Pak ya? Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kasus di Myanmar. Jadi kasus di Myanmar ini menjadi sorotan bersama bagi para pemimpin di Asia Tenggara karena ini menjadi problem bersama. Di ASEAN itu tidak mentoleransi kejahatan terhadap kemanusiaan. Because in Rome Statute 1998, crimes against humanity, crimes of aggression, genocide, law crimes is the most serious crime of concern to the international community as a whole. Jadi kejahatan-kejahatan itu merupakan kejahatan serius yang menjadi concern dari seluruh masyarakat di dunia. Even dia terjadi di Myanmar, even dia bukan warga negara Indonesia, bukan warga negara lainnya, bukan satu ras, bukan satu agama, itu tetap itu seluruh masyarakat lain itu merasakan dampaknya, sehingga ASEAN itu harus tegas, harus menjadi konsen bersama, tidak ada lagi terjadi kasus-kasus kejahatan-kejahatan serius tersebut. Kemudian di poin yang ketiga itu terkait dengan kerjasama ekonomi, di mana kita ini Indonesia as host country wish ASEAN to be an organization who make a growth of economy. Jadi kita itu berharap ASEAN ini menjadi organisasi yang bisa membuat
pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara ini bisa meningkat baik begitu. Kita juga fokus kepada hilirisasi industri seperti membentuk ekosistem mobil listrik. Nah, jadi itu menjadi terobosan baru, inovasi baru bagi masyarakat di Asia Tenggara. Kemudian yang keempat terakhir itu pembahasan terkait dengan mata uang lokal dan juga pembayaran digital. Mengingat pada era 5.0 saat ini semua sudah serba digital gitu. Jadi itu menjadi sorotan juga bagi negara-negara di Asia Tenggara. Mungkin itu ada 4 poin penting. Oke. Berarti kan jika melihat tadi sudah mencakup semua nih, sosial, ekonomi dan juga tadi termasuk mengikuti arus digital ya Pak ya. Nah mungkin di sini juga jadi bertanya-tanya, itu permasalahannya secara mencakup permasalahan yang luas. Lalu bagaimana gitu Pak peran dari negara-negara, masing-masing negara anggota itu sendiri Pak? Oke, peran negara anggota. The first thing saya pikir negara-negara anggota itu perlu have some vision, mempunyai visi yang sama, same vision I mean. Jadi visinya itu sama dulu. Jadi kita mengingat lagi karena Indonesia sendiri memang kemarin dalam pertemuan itu mempertegas peran ASEAN itu di era zaman sekarang. Artinya kita pertegas bahwa ASEAN ini harus tetap eksis, tetap menjadi organisasi yang penting. Nah, maka peran negara anggota sendiri harusnya bisa mengimplementasikan hal tersebut. Nah, jadi ASEAN tidak akan bisa berdampak penting tanpa negara-negara anggotanya.